Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliana Budiningsih dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2019, NIM 8111419387. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyelesaian konflik antara Kamboja dengan Vietnam. Pembahasan pertama mengenai pengertian dari kejahatan internasional. Pengertian dari kejahatan internasional. Kejahatan internasional merupakan istilah yang kolektif untuk beberapa pelanggaran hukum internasional. Kejahatan perang ini meliputi genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penghilangan paksa, serta penyiksaan. Sedangkan kejahatan internasional menurut penulis sendiri merupakan kejahatan yang terjadi pada ruang lingkup internasional. Topik yang akan dibahas pertama merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di Kamboja. Kedua adalah terjerumusnya Kamboja dalam sebuah konflik. Ketiga merupakan konflik Kamboja menuju internasional. Dan terakhir merupakan kesimpulan. Mengenai letak geografis Kamboja, Kamboja mempunyai area seluas 181.035 km persegi, yang mana berbatasan langsung dengan Thailand di barat dan utara, kemudian Laos di timur laut, dan Vietnam di timur dan tenggara. Kemudian mengenai konflik Kamboja. Perang Kamboja dengan Vietnam adalah sebutan untuk konflik bersenjata antara Republik Sosialis Vietnam melawan Kampuchea Demokratik atau Kamboja yang berlangsung pada tahun 1977 hingga 1979. Pengembangan konflik Kamboja bermula dari negara yang memiliki kepentingan di Kamboja, kemudian keberadaan negara tersebut mengakibatkan terjadinya sebuah konflik, yang mana konflik tersebut menuju kancah internasional, dan terakhir adalah penyelesaian yang dibantu oleh negara-negara di dunia. Selanjutnya mengenai latar belakang konflik Kamboja. Latar belakang yang pertama adalah menegangnya hubungan Cina dan Uni Soviet. Kedua negara ini merupakan negara yang berideologi komunis dan memiliki tujuan sama untuk menjajah Kamboja. Yang kedua merupakan sengketa wilayah antara Kamboja dengan Vietnam karena wilayah Kamboja yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik di Kamboja. Adanya kepentingan pihak asing atas konflik di Kamboja. Pertama ada Perancis, di mana Kamboja resmi menjadi bagian dari Perancis pada 1863 dan bersama-sama dengan Laos serta Vietnam hingga merdeka pada 1953. Kedua merupakan Thailand yang menjajah Kamboja pada 1863 dan memiliki tujuan untuk melakukan perdagangan keduanya setelah di negara Thailand. Yang ketiga ada Vietnam dengan tujuan menjajah untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Vietnam itu sendiri. Selanjutnya Amerika Serikat yang ingin membendung paham komunis serta mendukung kudeta Lon Nol. Dan terakhir merupakan Cina dengan tujuan mendukung Decca dan mengusir Vietnam dari Kamboja. Negara-negara yang terlibat dalam konflik Kamboja. Ada Cina, Vietnam, Thailand, USA atau Amerika Serikat. Macam-macam konflik yang melanda Kamboja. Pertama ada Norodom Sihanouk dengan Lon Nol pada periode konflik 1970, yang mana Lon Nol berhasil menggulingkan Sihanouk dan berkuasa di Kamboja, didukung oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Selanjutnya ada Lon Nol dengan Pol Pot pada periode 1975, di mana Pol Pot berhasil mengambil alih pemerintahan dan pihak pendukung adalah Cina. Selanjutnya ada Pol Pot dengan Heng Samrin pada periode konflik 1979, di mana Heng Samrin berhasil mengambil alih kekuasaan sehingga PRK berkuasa di Kamboja. Pihak asing yang mendukung adalah Vietnam dan juga Uni Soviet. Adapun faksi-faksi yang bertikai dengan Kamboja. 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 Adapun faksi-faksi yang bertikai dengan
Faksi-faksi yang bertikai dengan Kamboja yaitu National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful, and Cooperative Cambodia or FON SIN PACE, yaitu dipimpin oleh Norodom Sihanouk dan Norodom Ranariddh, yang mana berideologi non-komunis dan pendukung adalah Amerika Serikat, China, dan juga ASEAN. Kemudian ada Khmer People's National Liberation Front atau KPNLF, dipimpin oleh Son Sann, berideologi non-komunis. Pihak asing yang mendukung adalah Amerika Serikat, ASEAN yaitu Malaysia dan juga Singapura. Selanjutnya ada Khmer People's National Liberation Front atau KPNLF yang dipimpin oleh Khieu Samphan, Pol Pot, dan juga Ieng Sary. Ideologi ini berupa komunis, di mana pihak pendukungnya adalah Cina. Dan yang terakhir merupakan People Republics of Kampuchea atau PRK. PRK ini dipimpin oleh Heng Samrin dan juga Hun Sen, di mana ideologinya berupa ideologi komunis, dan pihak asing yang turut serta pendukung adalah Uni Soviet, Vietnam, dan juga negara blok dari Uni Soviet. Kemudian organisasi regional dan internasional yang turut serta dalam menyelesaikan konflik Kamboja, diantaranya ada ASEAN dan juga United Nations atau sering dikenal dengan PBB. Peran PBB dalam menyelesaikan konflik Kamboja yaitu pembentukan Paris International Conference, kedua ada resolusi DK PBB nomor 668, ketiga resolusi DK PBB nomor 717, pembentukan Paris International Conference on Cambodia atau PICC, dan yang terakhir adalah resolusi DK PBB nomor 718. Adapun hasil dari PBB dalam penyelesaian konfliknya terhadap Kamboja. Pertama merupakan pembentukan tim pencari fakta yang bertugas untuk menarik mundur Vietnam, menegaskan pembentukan SNC dan juga UNAMIC, dan yang terakhir adalah mengesahkan 4 dokumen dari resolusi DK PBB nomor 688. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam konflik Kamboja. Tokoh tersebut diantaranya Norodom Sihamoni, Norodom Sihanouk, Norodom Ranariddh, Heng Samrin, Son Sann, Khieu Samphan, Ieng Sary, dan juga Hun Sen. Akhir dari penjelasan PPT mengenai konflik Kamboja dengan Vietnam adalah kesimpulan. Penjelasan dalam PPT ini mulai dari awal mula serta faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Kamboja hingga penyelesaian konflik yang dibantu dari beberapa pihak dirasa cukup untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai sejarah serta perkembangan konflik berkepanjangan yang dialami Kamboja selama bertahun-tahun ini. Negara regional hingga internasional yang membantu serta mengupayakan terselesainya konflik Kamboja menjadi catatan sejarah penting di mana sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang pada kala itu juga turut serta membantu dalam penyelesaian konflik berkepanjangan mengerti tentang sejarah ini. Waktu yang telah mencatat sejarah-sejarah dunia dapat digunakan sebagai pembelajaran agar ke depan bangsa ini dapat lebih baik dan terhindar dari konflik-konflik serupa yang pernah terjadi dan dialami oleh Kamboja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.